Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Ayansyah dengan NIM 2250191015 dari kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3 yaitu evaluasi mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi dari praktikum terpadu. Adapun untuk tugas sebelum praktikumnya yaitu yang pertama, sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Yang kedua, sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Yang ketiga, sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Yang keempat, baca dan buatlah rangkuman beberapa instrumen. Dan yang kelima, baca dan buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi. Adapun parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Di antaranya ada yang pertama organoleptik, yang kedua kemurnian, yang ketiga kadar zat aktif, yang keempat kadar air, yang kelima uji stabilitas, yang keenam susut pengeringan, yang ketujuh uji mikrobiologi, yang kedelapan titik leleh atau titik lebur, yang kesembilan keseragaman sediaan, dan yang ke-10 cemaran organik. Untuk metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Yang pertama, metode analisis secara kimia yang terdapat 1. Titrasi, yang kedua grafimetri yaitu metode pengendapan, metode penguapan, dan elektrolisa. Dan yang ketiga ada titrimetri. Nah, titrimetri ini seperti asam basa, redoks, kompleksometri, dan argentometri. Yang kedua ada metode analisis secara fisikokimia. Yang pertama ada spektrofotometri, seperti spektrofotometri UV visible, spektrofotometri serapan atom atau AAS, dan spektrofotometri inframerah atau IR. Yang kedua, ada kromatografi, seperti kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, kromatografi gas atau KG, dan kromatografi lapis tipis atau KLT. Dan yang ketiga ada potensiometri. Selanjutnya, untuk pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Yang pertama ada uji batas mikroba, yang kedua, uji efektivitas antimikroba. Yang ketiga, uji sterilitas. Yang keempat, uji kinerja resistensi indikator biologi. Dan yang kelima, penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rangkuman instrumen spektrofotometri UV visible, spektrofotometri inframerah atau FTIR, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, dan kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang pertama, ada instrumen spektrofotometri UV visible. Untuk prinsip metodenya yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul dalam daerah sinar UV dan sinar tampak visible. Instrumen spektrofotometri UV visible ini menggunakan radiasi UV dekat dan sinar tampak, yaitu pada panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Untuk syarat sampel yang dianalisis dengan metode ini yaitu sistem terkonjugasi, pelarut, perpaduan kromofor dan ausokrom, dan larutan elektronik. Untuk prinsip analisis kualitatifnya yaitu membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum sampel dengan larutan pembanding atau pustaka.
Untuk prinsip analisis kuantitatifnya, yaitu membandingkan serapan pada cuplikan AZ dan serapan pada larutan standar AS yang konsentrasinya telah diketahui. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisisnya, yaitu terdapat struktur molekular. Struktur dan konformasi molekul berpengaruh terhadap penyerapan cahaya UV visible. Perubahan struktur dapat mengubah keadaan elektron-elektron dalam molekul, sehingga mempengaruhi panjang gelombang maksimum yang diserap. Selanjutnya ada panjang gelombang. Panjang gelombang yang dipilih harus sesuai dengan puncak serapan maksimum dari analit, agar hasilnya optimal. Selanjutnya ada konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan yang dianalisis harus tepat, karena penyerapan sebanding dengan konsentrasi menurut hukum Lambert-Beer. Konsentrasi terlalu tinggi bisa menyebabkan polimerisasi dan perubahan lambda maksimum. Selanjutnya ada pelarut. Jenis pelarut yang memainkan peran penting karena bisa mempengaruhi penyerapan melalui efek solven, termasuk pergeseran panjang gelombang serapan hipokromik atau batokromik, tergantung polaritas dari pelarut tersebut. Selanjutnya ada pH larutan. pH larutan mempengaruhi ionisasi gugus fungsional dalam senyawa yang dapat mempengaruhi tingkat penyerapan. Selanjutnya ada temperatur. Temperatur suhu juga dapat mempengaruhi hasil pengukuran spektrofotometri karena dapat mengubah interaksi molekul dan kondisi larutan. Selanjutnya ada ketebalan kupet. Ketebalan kupet ini juga mempengaruhi jalur optik dan tingkat absorpsi cahaya yang terdeteksi. Dan yang terakhir adanya zat pengganggu. Nah, kehadiran zat pengganggu ini atau elektrolit juga dapat mempengaruhi hasil spektrofotometri dengan memodifikasi spektrum serapan. Faktor-faktor ini sangat penting diperhatikan untuk mendapatkan hasil analisis spektrofotometri yang akurat dan dapat diandalkan dalam penentuan kualitatif maupun kuantitatif suatu senyawa. Yang kedua ada instrumen spektrofotometri inframerah. Untuk prinsip metodenya yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi cahaya oleh molekul-molekul dan daerah inframerah. Untuk syarat sampel yang dianalisis dengan metode ini yaitu dapat berupa padatan ataupun cairan. Biasanya disiapkan dalam bentuk bubuk atau pelet. Pelet dibuat dengan mencampurkan sampel padat dengan kalium bromida atau KBr yang transparan terhadap sinar inframerah agar tidak mengganggu spektro. Pelet harus pipih, tidak terlalu tebal dan homogen agar spektrum terbaca dengan baik. Selanjutnya, serbuk sampel padat harus digerus halus agar pencampuran homogen dengan KBr dan pembentukan pelet optimal. Selanjutnya, sampel harus bebas dari kelembaban. Karena KBr bersifat higroskopis sehingga preparasi pelet harus cepat untuk menghindari penyerapan air yang dapat mengubah spektrum. Untuk prinsip analisis kualitatifnya yaitu mengidentifikasi gugus fungsional dalam suatu senyawa atau bahan berdasarkan interaksi energi radiasi inframerah dengan molekul sampel. Saat radiasi inframerah ini melewati sampel, maka molekul-molekul dalam sampel menyerap energi pada frekuensi tertentu yang menyebabkan vibrasi dan rotasi molekul berubah. Perubahan ini menghasilkan spektrum inframerah yang khas yang dapat digunakan untuk mengenali gugus-gugus fungsional dalam senyawa tersebut. Dengan demikian, FTIR ini sangat berguna dalam mengidentifikasi senyawa secara kualitatif berdasarkan puncak-puncak absorbansi pada spektrum. Untuk prinsip analisis kuantitatifnya yaitu didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menghubungkan absorbansi dengan konsentrasi analit dalam sampel. FTIR ini bekerja dengan mengukur penyerapan sinar inframerah oleh molekul dalam sampel yang menyebabkan perubahan vibrasi molekul. Intensitas absorbansi pada panjang gelombang tertentu berkaitan langsung dengan konsentrasi zat yang dianalisis.
Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi analisisnya yaitu terdapat ketelitian dan kondisi alat FTIR. Kinerja alat yang tidak optimal, misalnya adanya alat yang kurang teliti dapat menyebabkan spektrum vibrasi yang diberi pengukuran tidak akurat dan puncak spektrum melebar sehingga mempengaruhi akurasi hasil analisis. Jadi, alat harus tetap bagus atau dalam kondisi optimal untuk hasil pengukuran yang tepat dan ketelitian alat ukur akan berpengaruh pada ketelitian hasil analisis. Selanjutnya ada komposisi dan bentuk sampel. Proporsi dan rasio bahan seperti KBR terhadap sampel serta ketebalan pelet mempengaruhi hasil spektrum. Penggunaan perbandingan yang kira-kira atau ketebalan yang tidak optimal bisa membuat spektrum kurang valid. Selanjutnya ada kandungan air atau fase lain dalam sampel. Kehadiran kadar air atau fase lain yang tidak menguap sempurna dalam sampel dapat memunculkan gugus tertentu, misalnya gugus hidroksil OH yang mempengaruhi intensitas serapan dan interpretasi spektrum FTIR. Selanjutnya ada interpretasi spektrum dan faktor eksternal. Variasi kondisi eksperimental dan kompleksitas senyawa atau campuran dapat menyebabkan perbedaan spektrum yang membutuhkan keahlian dalam interpretasi untuk mendapatkan hasil yang akurat. Teknik seperti ATR memiliki keterbatasan resolusi yang juga dapat mempengaruhi hasil. Selanjutnya yang terakhir ada interaksi kimia dan komponen. Interaksi kimia antar bahan yang dianalisis dengan polimer atau komponen lain dapat menyebabkan pergeseran atau perubahan pita serapan dalam spektrum yang menjadi indikator adanya interaksi kimia. Yang ketiga ada instrumen kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Untuk prinsip metodenya yaitu pemisahan komponen dalam suatu sampel berdasarkan perbedaan afinitas atau interaksi komponen dengan dua fase utama, yaitu fase diam dan fase gerak. Pada KCKT ini, fase geraknya berupa cairan atau pelarut yang mengalir melalui kolom berisi fase diam, yang dapat berupa partikel padat dengan pori kecil dan luas permukaan yang tinggi. Untuk syarat sampel yang dianalisis dengan metode ini yaitu sampel dalam bentuk larutan, karena KCKT ini menggunakan fase gerak cair untuk mengalirkan sampel melalui kolom fase diam. Sampel yang tidak larut sempurna dapat menyebabkan penyumbatan kolom, berhasil analisis yang tidak akurat. Selanjutnya, zat cair produk atau sampel harus murni, agar tidak mengganggu interpretasi kromatogram dan menghambat aliran di kolom. Selanjutnya, sampel harus bebas dari partikel besar atau kotoran, yang dapat menyumbat kolom. Oleh karena itu, biasanya sampel disaring dengan membran filter 0,45 mikrometer sebelum diinjeksikan. Selanjutnya, larutan sampel harus stabil dalam fase gerak yang digunakan untuk menghindari degradasi komponen selama analisis. Selanjutnya, jumlah sampel yang dimasukkan harus sesuai. Di sini juga bertujuan untuk menghindari pelebaran pita akibat volume atau konsentrasi analit yang terlalu besar. Selanjutnya, fase gerak dan sampel harus kompatibel dalam hal polaritas dan kestabilan kimia. Untuk prinsip analisis kualitatifnya yaitu memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan waktu retensi masing-masing komponen pada kolom kromatografi. Pada KCKT ini, fase gerak mengalir melalui fase diam dan interaksi berbeda antara komponen sampel dengan fase diam menyebabkan waktu retensi yang berbeda. Kromatogram yang dihasilkan menunjukkan puncak-puncak dengan waktu retensi berbeda yang masing-masing mewakili komponen tertentu, sehingga bisa diidentifikasi kualitatif pada saat akan waktu retensinya. Untuk prinsip analisis kuantitatifnya yaitu didasarkan pada pemisahan komponen-komponen campuran dalam sampel berdasarkan perbedaan interaksi setiap komponen dengan fase diam dan fase gerak. Telah memisahkan di kolom masing-masing komponen, terdeteksi oleh detektor KCKT yang menghasilkan senyawa berupa kromatogram
di mana puncak pada kromatogram menunjukkan keberadaan dan jumlah komponen tersebut. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisisnya yaitu terdapat ada sampel, volume, dan konsentrasi injeksi sampel harus optimal. Kekuatan pelarut sampel harus sama atau lebih lemah dibandingkan fase gerak untuk mengenai distorsi puncak. Komposisi matriks sampel yang berpengaruh terhadap efisiensi kolom, misalnya melalui penekanan ion, pelebaran puncak karena matriks, dan kontaminasi kolom. Selanjutnya ada operasional alat, panjang diameter dan jenis kolom KCKT, laju alir fase gerak yang digunakan komposisi fase gerak termasuk ada tidaknya penambahan asam dan pH fase gerak dan tekanan operasi pada sistem KCKT juga mempengaruhi efisiensi kolom. Selanjutnya ada persiapan dan kondisi fase gerak, pemilihan fase gerak yang tepat, pengaturan komposisi fase gerak untuk mendapatkan waktu retensi dan puncak kromatogram yang optimal. Dan yang terakhir ada pemeliharaan kolom dan sistem untuk menghindari kontaminasi dan menjaga umur kolom. Yang keempat ada instrumen kromatografi lapis tipis atau KLT. Untuk prinsip metodenya yaitu memisahkan campuran zat berdasarkan perbedaan sifat polaritas senyawa terhadap dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diamnya berupa lapisan tipis adsorben seperti silika gel, aluminium oksida atau selulosa yang dilapisi pada flat kaca, plastik atau aluminium foil. Sedangkan fase geraknya yaitu pelarut atau campuran pelarut eluen yang mengalir melalui flat tersebut. Untuk syarat sampel yang dianalisis dengan metode ini yaitu sampel harus dalam bentuk larutan, pelarut yang digunakan tidak mudah menguap, sampel yang dianalisis harus kompatibel dengan fase diam dan fase gerak, dan sampel tidak boleh mengandung partikel padat. Untuk prinsip analisis kualitatifnya yaitu didasarkan pada pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan distribusi senyawa antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Campuran teknik ini umum digunakan untuk mengidentifikasi senyawa, menentukan jumlah komponen dalam campuran, serta menilai kemurnian suatu zat secara cepat dan sederhana. Untuk prinsip analisis kuantitatifnya yaitu didasarkan pada pemisahan komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan mobilitas atau distribusi senyawa antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Dalam KLT, sampel diaplikasikan sebagai bercak kecil pada flat yang kemudian dimasukkan dalam wadah berisi pelarut. Pelarut naik melalui flat membawa komponen campuran yang terpisah berdasarkan interaksi berbeda dengan fase diam yang menghasilkan jarak pergerakan atau RF yang berbeda-beda antara senyawa. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisisnya yaitu terdapat struktur kimia senyawa yang dipisahkan, sifat dan derajat aktivitas penyerap fase diam, ketebalan dan kerataan lapisan penyerap pada flat KLT, pelarut atau fase gerak dan kemurniannya, teknik aplikasi sampel seperti konsentrasi, volume, bentuk dan ukuran bercak, kondisi chamber, kromatografi seperti kejenuhan uap pelarut dalam chamber, suhu dan kondisi kesetimbangan selama proses kromatografi, volume dan komposisi fase gerak, serta arah aliran fase gerak yang dapat menghambat distribusinya senyawa pada flat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkuman metode uji mikrobiologi. Yang pertama ada uji sterilitas. Untuk prinsip metodenya yaitu menentukan ketiadaan mikroorganisme. Tujuan pengujiannya untuk memastikan produk bebas mikroba. Media yang digunakannya yaitu media cair tioglikolat dan soybean chesine digest medium. Masa inkubasinya yaitu selama 14 hari. Interpretasi datanya tidak boleh ada pertumbuhan. Untuk prinsip pengambilan kesimpulannya yaitu steril jika tidak ada pertumbuhan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisisnya yaitu terdapat suhu, waktu inkubasi, dan media. Yang kedua ada angka lempeng total. Untuk prinsip metodenya yaitu
menghitung jumlah koloni pada media. Tujuan pengujiannya untuk menaksir kontaminasi mikroba total. Media yang digunakannya yaitu VCA atau flat account agar. Masa inkubasinya selama 24-48 jam. Interpretasi datanya menghitung jumlah koloni. Prinsip pengambilan kesimpulannya yaitu jumlah koloni tidak melebihi batas. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisisnya yaitu terdapat teknik inokulasi dan media. Yang ketiga, ada angka paling mungkin. Untuk prinsip metodenya yaitu mengestimasi jumlah mikroba berdasarkan tabung positif. Tujuan pengujiannya untuk perkiraan jumlah bakteri hidup dalam volume tertentu. Media yang digunakannya yaitu lactose broth, berlian green bile broth. Masa inkubasinya selama 24-48 jam. Interpretasi datanya yaitu menghitung APM dari tabung positif. Untuk prinsip pengambilan kesimpulannya yaitu aman jika nilai APM-nya dalam batas. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisisnya yaitu terdapat konsistensi pengenceran, suhu inkubasi. Yang terakhir ada uji endotoksin. Untuk prinsip metodenya yaitu mendeteksi endotoksin gram negatif pakai LA. Tujuan pengujiannya untuk memastikan tidak ada endotoksin. Media yang digunakannya yaitu reagen LAL. Masa inkubasinya selama kurang dari 1 jam. Interpretasi datanya yaitu positif atau negatif endotoksin dilihat dari koagulasi atau kekeruhan. Untuk prinsip pengambilan kesimpulannya yaitu produk bebas endotoksin jika negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisisnya yaitu kepekaan reagen dan penyimpanan sampel. Selanjutnya ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Terlampir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun penulisan di PowerPoint ini, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.